Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang KPK dan FPB. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Di sini ada dua soal cerita. Nah, dari dua soal cerita ini, bagaimana sih caranya kita untuk menyimpulkan apakah ini soal FPB atau soal KPK? Nah, untuk mengetahui soal ini termasuk soal FPB atau KPK, ya, di sini kita punya kata kuncinya. Yang pertama, FPB. Untuk kata kunci FPB, ya, jika di setiap soal itu ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, dan jenis yang sama. Ya. Jika ditanyakan ada kata paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, atau jenis yang sama, ini termasuk soal FPB. Ya. Selanjutnya, untuk kata kunci KPK, ya, jika setiap titik-titik sekali bersama-sama, bersamaan, atau juga bersama lagi, jika dalam soal ada kata ini yang ditanyakan, berarti ini termasuk dalam soal KPK. Ya, nah, sekarang kita akan lihat soal yang pertama. Anggota Pramuka MI Jamiatul Qura mengadakan persami. Anggota Pramuka perempuan ada 96 orang dan laki-laki ada 80 orang. Anggota Pramuka akan dibagi menjadi beberapa kelompok baris berbaris. Tiap kelompok merupakan campuran dari anggota perempuan dan laki-laki dengan jumlah anggota kelompok yang sama. Pertanyaannya, berapa kelompok sebanyak-banyaknya yang dapat dibentuk? Kita lihat, di sini ada kata kunci sebanyak-banyaknya. Nah, ini soal ini berarti termasuk dalam soal KPK atau FPB. Ya, kita ingat yang tadi, kata kunci sebanyak-banyaknya itu termasuk dalam soal FPB. Nah, berarti kita cari FPB-nya. Langsung. Ya. Yang pertama kita tuliskan anggotanya dulu tadi. Perempuan ada 96, laki-laki ada 80. Untuk mencari FPB atau KPK, sebelumnya kita sudah belajar dengan menggunakan cara pohon faktor ataupun dengan cara sengkedan. Kalian boleh pilih salah satunya. Nah, di sini saya akan mengajarkan dengan cara sengkedan. Oke, perhatikan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat tabelnya. Baru kita isi dengan KPK. Angkanya di sini 96, 80, dan yang paling belakang sini adalah FPB. Kenapa kok saya tulis ada KPK dengan FPB padahal yang ditanyakan adalah FPB. Nah, di sini untuk memudahkan saja ya, siapa tahu nanti di pertanyaan itu ada yang disuruh mencari KPK dan FPB. Jadi kita bisa menggunakan satu tabel. Ya. Lanjut. Kita harus ingat lagi tentang bilangan prima ya, untuk mengoperasikannya ya. Oke, kita tulis dulu bilangan primanya. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu, yaitu 2. Kita isi di sini 2. 96 dibagi 2, 48. 80 dibagi 2, 40. Nah, ingat, kalau FPB ini kita bisa isi di sini apabila kedua bilangan atau lebih bisa dibagi ya dengan bilangan yang sama. Contoh gini, keduanya bisa dibagi 2, berarti kita isi di sini FPB-nya dengan 2. Ingat ya. Jadi kalau untuk mencari FPB dengan cara sengkedan,
kedua bilangan ini harus bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, lanjut. Kita bagi 2 lagi. 48 dibagi 2, 24. 40 dibagi 2, 20. Karena kedua bilangan bisa dibagi 2, berarti FPB-nya kita isi dengan 2. Lanjut, kita bagi 2 lagi. 24 dibagi 2, 12. 20 dibagi 2, 10. Sama ya, kedua bilangan bisa dibagi 2, berarti FPB-nya kita isi dengan 2. Kita coba bagi 2 lagi. 12 dibagi 2, 6. 10 dibagi 2, 5. Berarti karena kedua bilangan bisa dibagi 2, kita isi dengan 2 FPB-nya. Selanjutnya kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 5 dibagi 2, ternyata tidak bisa. Berarti kita isikan dengan 5. Nah, di sini ada salah satu bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Berarti ini bukan bilangan FPB. Berarti kita kasih tanda strip ya, bukan FPB ya. Nah, lanjut. Nah, kalau cara sengkedan ini kan ya, kita harus mencari atau sampai mendapatkan nilai 1. Berarti karena di sini 3 termasuk bilangan prima, berarti kita di sini bagi dengan 3. Oke. 3 dibagi 3, 1. 5 dibagi 3, tidak bisa, kita isi 5. Dan ini juga bukan termasuk FPB. Selanjutnya, 5 juga ini termasuk bilangan prima. Untuk mendapatkan 1, kita bagi dengan 5. 1 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Dan ini juga bukan FPB. Nah, tadi soal yang ini kan disuruh mencari FPB. Berarti kita tinggal hitung bagian FPB-nya saja. Nah, ini dia. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 4. Berapa sih 2 pangkat 4 itu? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Jadi kesimpulannya FPB dari 96 dan 80 adalah 16. Nah, jadi kalau untuk menghitung FPB gampang ya. Kita tinggal hitung bagian FPB-nya saja kita kali. Kalau untuk cari KPK, kita tinggal kalikan semuanya KPK-nya berarti di sini. Ya, ini kalau menggunakan cara sengketa. Oke, lanjut soal nomor 2. Ya. Rumah Pak Hasan menyalakan lampu hias yang menyala secara berkala. Lampu berwarna biru menyala setiap 12 detik, lampu merah setiap 15 detik, dan lampu hijau menyala setiap 10 detik. Jika ketiga lampu tersebut menyala bersama saat pertama dinyalakan, maka setiap berapa selang waktu ketiga lampu itu menyala bersama lagi. Nah, dari soal ini kita cari kata kuncinya. Di sini ada kata bersama lagi. Nah, jadi ini termasuk bilangan. Soal apa? Soal KPK. Berarti kita nanti di sini mencari KPK. Jadi harus diingat tadi kata kuncinya ya. Kalau kita mau tahu soal ini KPK atau FPB. Lanjut. Langsung kita selesaikan. Yang pertama kita tulis dulu. Nyala lampunya biru 12 detik, merah 15 detik, hijau 10 detik. Baru kita menggunakan cara sengkedan. Kita bikin tabelnya. Kita isi yang paling kiri dengan KPK, baru angka 12, 15, 10, dan FPB. Kalian boleh urutkan ya. Boleh dari yang terkecil ke besar atau seperti ini tidak apa-apa. Ya. Langkah yang pertama sama seperti yang lain, kita menggunakan bilangan prima yang paling kecil dulu. 12 dibagi 2. Nah, berarti kita bagi 2 dulu. 12 dibagi 2, 6. 15 dibagi 2, tidak bisa. Nah, kalau sudah salah satu ini tidak bisa, berarti otomatis ini bukan tidak ada untuk bilangan FPB-nya ya. 10 dibagi 2, 5. Oke, FPB-nya strip karena tidak ada salah satu bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Lanjut, kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, 3. 15 dibagi 2 tidak bisa. Kita isi 15. 5 dibagi 2 tidak bisa. Kita isi dengan 5. Kemudian strip lagi. Oke. Setelah itu, nah di sini kita bagi dengan 3 karena bilangan prima yang paling kecil adalah di sini
3, berarti kita bagi dengan 3 untuk mendapatkan nilai 1. Bagi 3, 3 bagi 3, 1. 15 dibagi 3, 5. 5 dibagi 3 tidak bisa, berarti kita isi dengan 5. Ini juga bukan bagian dari FPB. Selanjutnya, di sini ada bilangan prima 5. Ya. Untuk mendapatkan 1, berarti kita bagi dengan 5. 1 dibagi 5 tidak bisa, kita isi 1. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Dan ini juga strip. Oke. Sudah ya? Nah, sudah habis, sudah dapat 1 semua. Berarti kita cari KPK-nya. Sudah ada. Di sini ada bagian KPK. Berarti ini adalah bagian yang kita hitung atau kita kalikan. Jadi kita bisa isi di sini 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berapa hasilnya? Yaitu 60. Jadi bisa kita ambil kesimpulan KPK dari 12, 15, dan 10 adalah 60. Jadi nanti ketiga lampu tersebut akan menyala bersama lagi di detik ke-60. Itu ya. Nah, mudah ya ternyata KPK dan FPB itu. Nah, yang penting kalau untuk soal cerita kalian harus ingat kata kuncinya. Nanti kata kuncinya boleh kalian salin di buku untuk menyelesaikan soal-soal cerita tentang KPK dan FPB. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami. Sering-sering berlatih mengerjakan soal agar mudah dan cepat dalam mengerjakan soal yang lainnya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.